Halo semuanya. Nah, ya, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membuat video singkat tentang sistem pemerintahan di negara Kamboja. Nah, sebelum kami jelaskan tentang sistem pemerintahan di negara Kamboja, terlebih dahulu kami akan perkenalkan nama kami dari kelompok 9. Pertama saya sendiri, Oni Wonda. Nama saya Desmirit. Nama saya Milik Barek. Nama saya Esther Josephine Andato. Nama saya Marice Wenmo. Oke, pertama kita harus mengenal negara Kamboja dulu. Negara Kamboja adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, dan juga yang kita ketahui Kamboja adalah negara tertua di kawasan Asia Tenggara. Pada abad ke-9 sampai abad ke-13, dinasti Angkrok atau Kamboja pernah menguasai sebagian besar di sebagian besar daratan kawasan di Asia Tenggara. Sejak abad ke-14, Kamboja ini mulai berkontraksi atau diperas oleh Vietnam dan Thailand. Dan juga negara menjadi salah satu plak negara kontrol wilayah, atau menjadi yang mengontrol wilayah Kamboja adalah Perancis. Astaga. Ya, negara Kamboja berbatasan dengan negara Thailand di bagian barat, sedangkan di utara berbatasan dengan Laos, sedangkan di timur berbatasan dengan Vietnam. Dari yang kita tahu, bagian besar negara Kamboja kan luas daratannya lebih besar dan memiliki sumber daya. Tapi pada tahun 1990-an itu negara Kamboja itu termasuk salah satu negara miskin. Pada abad agama Buddhisme adalah salah satu negara. Ya, kalau dari segi agama Buddhisme adalah agama terbesar di negara Kamboja. Dan juga sejak kemerdekaan negara Kamboja tragedi besar yang pertama tuh perang Norodom Sihanouk Raja 1941 sampai 1955. Kemudian kepala pemerintahan diguling oleh kudeta pada 18 Maret 1970. Perang saudara nyusul dengan gerakan revolusi yang dikenal sebagai Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot, akhirnya menjatuhkan Leo Republik Khmer baru nol pada awal tahun 1980-an, pemerintah bersosialisasi mulai membangun kembali perekonomian di negara Kamboja dari nol. Menghadapi stagnasi ekonomi, pemerintah bergerak untuk mengadopsi kebijakan liberalisme di akhir dekade. Sistem ekonomi berorientasi pasar, memiliki pasar sejak diakui publik, bahkan dalam konstitusi Kamboja saat ini. Dan ini yang berjumlah sekitar 12 juta, Khmer tetap menjadi kelompok yang dominan. Setidaknya ada 20 kelompok, mayoritas yang dapat diidentifikasikan mewakili sekitar 3,83% dari populasi. Pada tanggal 23 Oktober 1991, faksi-faksi Kamboja yang berniat menandatangani perjanjian perdamaian besar yang umumnya dikenal sebagai Perjanjian Paris dan mengundang PBB untuk ikut campur tangan. Sejak memperoleh kemerdekaan politik, negara Kamboja telah dilanda banyak konflik, mulai dari tahun 1863 sampai pada 1998, dan pada tahun 1999 Kamboja menjadi anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa se-Asia, yaitu ASEAN. Sistem politik di Kamboja. Hukum untuk politik Kamboja terutama dibentuk oleh Konstitusi 1993. Sebuah komite multipartai beranggotakan 26 orang dalam majelis konstitusi yang berupa dipilih dibentuk pada 30 Juni 1990, dan kemudian dimulai beranggotakan 26 orang dalam majelis konstitusi yang berupa dipilih dibentuk pada 30 Juni 1990, dan kemudian dimulai mengerjakan rancangan konstitusi
Parliament Parlementer yang disingkat Majelis mengadopsi konstitusi. Itu diubah lebih lanjut pada Maret 1993 sebagai akibat dari partai oposisi yang pemeriksaan dan keseimbangan. Perubahan besar adalah pembentukan Senat. Konstitusi adalah sebagai hukum tertinggi kerajaan Kamboja. Pasal 150 artinya undang-undang dan keputusan oleh lembaga-lembaga negara harus 2 tingkat dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara terdiri dari atas semua undang-undang yang disahkan oleh Majelis Nasional. Kepala negara di Kamboja, sembahyangnya kerajaan Kamboja dalam konstitusi adalah mencurangi sasana dan mahasakti bangsa, agama, dan raja sebagai salah satu institut tertua di negara ini. Monarki tetap relevan secara politik. Struktur pemerintahan menempatkan raja sebagai kepala negara. Eksekutif sebagai kepala negara, raja tidak dapat kenyataan melayani sebagai chef eksekutif. Peran ini terletak pada Perdana Menteri. Perdana Menteri Kamboja adalah perwakilan dari partai yang berkuasa di Majelis Nasional. Setelah pemilihan, kemenangan tim harus mencari suara kepercayaan pada mayoritas 2/3. Anggota juga mencangkut menteri senior, menteri, dan sekretaris negara. Setelah menerima suara, raja tidak dapat kenyataan melayani sebagai chef eksekutif. Peran ini terletak pada Perdana Menteri. Perdana Menteri Kamboja adalah perwakilan dari partai yang berkuasa di Majelis Nasional. Setelah pemilihan, kemenangan tim harus mencari suara kepercayaan pada mayoritas 2/3. Anggota juga mencangkut menteri senior, menteri, dan sekretaris negara. Setelah menerima suara kepercayaan oleh Majelis Nasional, raja mengeluarkan keputusan royal yang menetapkan seluruh dewan menteri. Itu pada pasal 119. Setelah membuat pengangkatan, Perdana Menteri hanya dapat mengabaikan anggota dewan dengan dukungan 2/3 dari majelis. Anggota dewan secara individu bertanggung jawab kepada Perdana Menteri dan mewakil kerakyatan atas tindakan mereka. Dewan Menteri adalah focal point of administration. Ini bertemu setiap minggu di sesi pleno dan dalam sesi kerja sebagai kepalanya. Perdana Menteri mengelola dan merebut semua aspek kegiatan pemerintah. Badan legislatif bikameral. Kamboja memiliki legislatif bilateral yang mencakup Majelis Nasional dan Senat. Majelis Nasional terdiri dari 122 anggota yang dipilih secara langsung. Kepala eksekutif, yaitu Perdana Menteri, harus berasal dari majelis, dan baik ia maupun pemerintahannya memerlukan 2/3 suara persetujuan sebelum mereka dapat menjabat. Senat baru dibentuk setelah pemilihan umum pada tahun 1990-an pada amandemen konstitusi pada Maret 1999. Peran utama Senat adalah untuk meninjau rancangan undang-undang yang disetujui oleh Majelis Nasional. Pemilu. Kamboja memiliki undang-undang pemilihan yang berusaha memastikan bahwa sistem pemilihan didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi parlementer. Sistem pemilihan diadopsi setelah para pemimpin Kamboja menyadari bahwa sistem pluralitas sistem peradilan Kamboja telah berubah dalam 2 dekade terakhir. Pada 1980-an, Kamboja memiliki badan dan otoritas perdamaian. 1 pengadilan untuk masing-masing dari 21 provinsi. Pengadilan militer terletak di